Ini saya record ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ya, ada Iqbal, Azlin, Tunuman ya. Nah, ini kita mau mendiskusikan permasalahan investasi ya. Permasalahan investasi. Bentar, saya ambil bahan dulu. Ekonomi teknik, slide ya, metode. Di kelas pagi ya. Nah, oke, sekarang kita betul ya. Ini kan belum ya, belum kita bahas ya metode investasi ya. Nah, ini kita bahas masalah ya belum ya. Iya Pak, belum. Oke, kita bahas masalah metode investasi. Mana dia punya nih? Bentar. Nah, jadi sebelumnya kita sudah bahas permasalahan metode ekivalensi. Dan ini saya ulang balik ya. Yang mana pada metode ekivalensi, dan metode ekivalensi, ya kita bisa lakukan ketika kita mengetahui nilai masa depan, ya masa depan atau future value, ya future value yang kita sambungkan simbol F, kita boleh cari nilai saat sekarang ya, nilai saat sekarang. Sekarang ya nih ya. Atau present value. Ya P. Nah, ini kemarin ini kan kita gunakan rumusan yang kita panggil dengan single payment formula. Ya, formula atau rumusan pembayaran tunggal. Ya, ini tunggal. Nah, satu lagi metode ekivalensi yang kita gunakan ada sama ketika diketahui nilai tahunan, ya tahunan A, kita bisa nyari nilai saat sekarang. Ya, sekarang ini kita gunakan rumusan series uniform formula. Ya, atau rumusan series seragam. Nah, maksud saya metode ekivalensi ini nantinya diterapkan pada metode evaluasi investasi. Ya, metode evaluasi investasi. Nah, jadi kita mau mendiskusikan investasi. Ya, Iqbal, Tenuman, dan M. Azlin. Nah, pada metode evaluasi investasi ini, ya kita mau mengetahui dulu apa sih sebetulnya investasi. Ya, artinya semua mahasiswa ini kan Azlin, Iqbal, Tenuman tahu. Ya, kasarnya investasi ini kan terkait dengan duit ya. Terkait dengan duit atau penanaman modal untuk suatu usaha. Ya, di mana kita harapkan di masa depan akan memberikan keuntungannya. Duit ini penanaman modal ya untuk suatu usaha ya. Nah, ini ketika kita awal-awal sebelum ini modal kita gunakan ini, kita evaluasi terlebih dahulu di sini ya, yang namanya metode evaluasi.
Artinya sebelum usaha dijalankan, ya nantinya ya kita melakukan analisis atau evaluasi investasi. Ya, untuk apa? Nantinya nih untuk adakah investasi tadi layak atau tidak untuk dijalankan. Yang ini untuk dijalankan ya. Inilah dia metode evaluasi yang kita inikan. Nah, bagaimana untuk mengetahuinya tadi? Ya, nanti ada beberapa metode yang kita sebut ada net present value. For example itu ya ada ya return value. Nah ini. Nah, bagaimana ini mengetahui awal-awalnya? Sama ya. Nanti kita ini ke semua nantinya kita terkait dengan cash flow. Ya nanti selalu ada cash flow juga. Cash flow diagram. Ya, nah dalam cash flow diagram kalau ini waktu ya nantinya lalu nantinya ini kita ada mengenal istilah PWC. Ya ini adalah present worth cost. Lalu ini ada PWB. Ya present worth benefit. Ya. Nah, ini present worth benefit ini selalunya ini yang terkait dengan cash in, uang masuk. Sedangkan ini nantinya present worth cash cost ini terkait dengan cash out, ya uang keluar. Nah, inilah analisis yang kita gunakan untuk mengevaluasi investasi ya. Ya, hasilnya sebagai pendahuluan daripada saya. Dan ini sorry ya, saya pun nggak sampai 1 jam ya, mungkin sorry ya. Saya pun terlupa tadi. Lepasnya ada satu hal juga pula saya. Oke, kita tengok. Saya baca dulu ya. Investasi dapat diartikan sebagai penanaman sejumlah aset. Nah, tengok ini. Ini aset. Jadi penanaman sejumlah aset. Aset ini ya bisa dalam bentuk duit langsung. Ya, uang. Ya, atau harta modal. Ya, harta modal ini maksudnya ya berupa tanah, mobil, kalau mau kita gadikan tanah, mau kita buat tempat. Jadi tanah tadi ini ya termasuk aset kalau dalam perhitungan dia kan punya nilai jual, ya punya nilai rupiah. Inilah dia. Yang mana tadi kalau investasi yang sejumlah aset ini dengan harapan akan menghasilkan keuntungan masa depan. Ya. Pastinya nanti investasi kita akan jalankan kalau dia memiliki keuntungan. Kalau tidak, ya untuk apa gitu. Nah, ini dalam analisis nanti untung atau tidak, misalnya kita pakai nantinya ada net present value. Ya, NPV. Nah, nantinya kalau NPV ya ini tadi ini kan ada PWB dengan PWC. NPV ini sama dengan PWB dikurang PWC nantinya ya. Nah, ini nilainya bisa nantinya NPV ini kalau dia lebih besar dari 0, maka ini investasi layak dijalankan. Ini dijalankan. Tapi kalau NPV-nya lebih kecil dari 0, itu sifatnya merugi. Ini nantinya investasi tidak patut dilaksanakan. Ya ini nantinya ya, inilah kalau ini menurut kita ada untung atau tidak untuk masa depan. Artinya sebelum investasi itu kita jalankan, awal-awal sudah kita analisis. Analisis apa? Ya prediksi tadi. Kalau ini kita buat ada keuntungan tahun-tahun bulanan,
Nah, itu masuklah dia di price watch benefit. Lalu kalau kita ada beli barang yang nanti satu masa itu bisa kita jual. Nah, itu masuk juga benefit. Lalu kita mungkin akan bayar-bayar pekerja, akan mengeluarkan duit, bayar rekening kah, transportasi dan segala macam. Itu mengeluarkan duit cash out. Masuklah dia price watch cost nantinya ya. Maka kita dapatkanlah tadi yang NPP is equal to sama dengan present worth benefit dikurang present worth cost. Ini terkait dengan cash in dan ini terkait dengan cash out. Ini ya nantinya ya. Nah ini. Ya. Nah inilah jadinya. Perhitungan yang matang harus dilakukan. Nah ini perhitungan yang matang harus dilakukan. Kita ada satu melakukan perhitungan. Ya, perhitungan inilah yang nantinya menggunakan rumusan. Nah, ini kita dalam menganalisisnya. Rumusan mana? Karena ada present worth benefit, present worth cost. Dan ini semua PWB dan PWC ini terkait tadi. Ya, keadaan aliran kas tadi. Ya, ada cash out dan cash in. Cash out dan cash in ini nantinya lah kita gunakan rumusan-rumusan yang terkait tadi yang kita sebut dengan equivalency formula juga. Adakah nanti kita pakai single payment formula ataukah series uniform formula. Ya, ini maksudnya yang matang harus dilakukan perhitungan. Karena kegiatan ini investasi memerlukan biaya yang tidak sedikit dan memiliki dampak yang panjang. Ya kalau sudah mulai ratus juta, puluh juta atau lagi miliar, itu kan uang yang besar. Dan kalau kita silap misalnya, itu kan berimpak, ya berdampak sampai nanti ke hadapannya. Nah itu. Nah kemudian sebelum menentukan keputusan investasi harus dilakukan analisis. Nah ini kita analisis. Nah metode-metode analisis nantinya ada 5 ya, nanti kita tengok. Untuk memutuskan apakah investasi tersebut akan memberikan keuntungan di masa mendatang atau tidak. Nah ini. Jadi awal-awal nanti kita sudah ambil keputusan. Untung atau tidak. Ya, ataupun ada nanti ini NPP juga, NPP ini sama dengan 0. Ketika ini 0 artinya ya balance investasi kalau dilaksanakan ya tidak untung dan juga tidak rugi. Ya, tapi kalau itu suatu investasi yang tidak untung atau tidak rugi, kita mau untuk apa gitu kan? Akhirnya yang kita tidak lakukan, maka nantinya yang utama kita akan pilih yang ini. Kalau kita gunakan metode NPV ya, ini ya. Kemudian analisis yang dilakukan juga harus bisa memutuskan investasi mana yang harus dipilih jika terdapat berbagai alternatif investasi jangka waktu tertentu. Ya, sehingga analisis evaluasi investasi dilakukan dengan tujuan mengetahui seberapa besar manfaat dari investasi yang akan dilakukan. Nah, ini kita ada buat dihadapkan oleh beberapa pilihan. Misal contoh, ada satu daerah. Ini area ya. Area ini memiliki potensi misalnya lah batu bara. Ya, ada potensi batu bara. Ada potensi air terjun. Air terjun. Ya, mungkin di sini juga bisa dibangun nuklir. Ya, nuklir. Nah, dari sini kita akan menginvestasikan ya, investasikan untuk membangun ya pusat listrik ya, pusat tenaga listrik ya, pusat tenaga listrik. Nah, ini. Maka dalam ini kan kita tahu nanti kosnya batu bara ini berapa, air terjun ya, kalau ini sumber utamanya air terjun katakanlah tidak memerlukan kos awal. Ya, kos sumber bahan bakarnya. Ya, sumber tenaga untuk memutar turbin. Ini nuklir, ini memerlukan nah ini. Nah, jadi ini kan memerlukan investasi.
yang memerlukan investasi. Ya artinya ini sama-sama ketiga-tiganya ini kita hitung lah ya. Artinya dihitung atau dianalisis dengan satu, katakanlah ambillah satu metode evaluasi investasi. Nah, dari ketiga-tiganya ini mana yang lebih ekonomis, ya mana yang lebih menguntungkan. Nah, inilah yang artinya ini kita dihadapkan oleh pilihan, ya pilihan. Nah, misalnya pilihan secara ekonomis, katakanlah air terjun lebih murah, lebih menguntungkan. Maka dalam ini kita pilih air terjun. Ya, dalam pusat pembangkit tenaga listrik tadi ya. Dengan kapasitas, dan tengok kapasitasnya. Yang kapasitas, ini harus kapasitas pembangkitnya harus sama ya. Dalam segi perbandingan. Nah, inilah ya. Lalu nih saya bilang tadi, ya, kegiatan investasi umumnya memiliki cash flow sederhana seperti berikut. Nih, ini cash flow dia. Jadi katakanlah ini cash flow ya, cash flow yang selalu digunakan ya dalam analisis evaluasi investasi. Ya, dalam analisis evaluasi investasi. Nah, ini ya. Nah, dalam hal ini sama, gambarkan secara garis horizontal untuk waktu. Ini untuk waktu ya. Dia bisa bulanan ya atau tahunan. Nah, lalu ini semua yang vertikal ke atas, inilah yang tadi kita sebut sebagai cash in. Lalu yang bawah ini semua, inilah sebagai cash out. Apa kandungannya? Nah, kita tengok ini ya. Investasi ini merupakan sejumlah aset yang dikeluarkan pada periode ke-0. Nah, ini. Investasi I pada periode 0. Lalu ada future. Ya, ini future merupakan sejumlah pendapatan atau pengeluaran yang terjadi pada periode terakhir yang ke-5. Ini kalau dia memang 5 tahun. Nah, ini future. Artinya misalnya kita tadi mau menginvestasikan, simple ya, mau menginvestasikan pembelian mesin pemotong rumput misalnya lah ya, mesin pemotong rumput, kita mau buat usaha motong rumput. Ya, jangka berapa? Misalnya lah 24 bulan atau 2 tahun. Ya, harga awal mesin rumput katakanlah pertama adalah 5 juta. Lalu kalau di 2 tahun ke depan, 24 bulan ke depan, bisa dijual. Ya, dengan harga misalkanlah 1.500.000. Nah, itu termasuk ya, future value, yang mana ini sebagai pendapatan ke kita untuk di akhir tahun. Ya, tapi ketika kita buat kerja-kerja potong rumput, ya bulan-bulan, kita kan bisa dapat keuntungan. Nah, inilah yang kita sebut sebagai annual benefit. Dapat keuntungan. Ya, nah ini. Jadi annual benefit merupakan pendapatan yang sama setiap periode sampai dengan periode terakhir. Nah, mungkin juga tadi kalau mesin potong rumput bulan-bulan kita harus mengeluarkan perawatan. Misal ganti oli ya setiap bulan. Nah, inilah yang kita katakan annual cost ya, yang merupakan pengeluaran yang sama setiap periode sampai dengan periode terakhir. Dan kita punya juga yang namanya future benefit ya dan future cost, yaitu merupakan pendapatan dan pengeluaran yang terjadi pada periode tertentu setelah investasi dilakukan. Jadi future benefit atau future cost ini kita tak tahu pada time mana kita harus mungkin bisa dapatkan duit atau bisa mengeluarkan duit. Dan itu ya tertentulah macam itu ya. Jadi kalau yang future benefit
nantinya dimasukkan sebagai kumpulan cash in. Kita dapat uang, ya benefit keuntungan. Tapi kalau future cost pembiayaan yang harus kita keluar duit, dia masuk ke dalam cash out, keluar duit kita ya. Nah ini dia, secara amnya, secara umumnya cash flow diagram untuk analisis analisis investasi ya. Nah ini dia. Nah lalu ya lalu ini kita tengok. Ini ya, ini terdapat beberapa metode untuk menganalisis investasi. Metode tersebut pada dasarnya menghasilkan rekomendasi yang sama, perbedaannya dari cara penggunaannya. Metode tersebut yaitu ini yang pertama, net present value. Nanti saya jelaskan ya, yang ini. Untuk contohnya yang ini nanti pertemuan berikutnya ya. Net present value. Ya, dan ada annual equivalent AE. Ada internal rate of return IRR. Dan ada benefit cost ratio ya BCR. Dan kita punya juga payback period. Ya. Inilah 5 metode yang digunakan ya dalam analisis investasi ya, ini ya. Ini ada 5. Nah, pada hakikatnya memberikan kesimpulan yang sama. Hanya cara saja yang berbeda, cara menganalisisnya. Nah, yang paling simpel adalah net present value. Ya, yang pertama kita akan gunakan metodenya. Jadi, ya Iqbal, Azlin, Tenuman, namanya aja mata kuliah ekonomi teknik ya. Cuman ya kita bermain juga di rumusan-rumusan ada untuk menghitung duit. Ya, Azlin, Iqbal. Dan ya, oke. Kita masuk yang pertama. Saya akan menjelaskan yang pertama ini. Ya, net present value. Ya. Net present value merupakan salah satu metode analisis evaluasi investasi yang paling mudah digunakan. Inilah yang paling mudah digunakan. Net present value. Ya. Pada metode ini, nilai uang masuk maupun uang keluar di masa datang akan dihitung berdasarkan waktu sekarang, present. Ya, nanti saya jelaskan ini ya. Apa maksudnya? Present ini semua merujuk kepada present value nantinya ya. Ya, jadi kalau tadi ada kira-kira ini, yang ini ya, kan ini ada PWC, yang ini PWB. Nah, ini semua merujuk kepada nilai waktu sekarang ini ya. Ya, nilai P. Inilah di sini waktunya pada masa 0 tahun. Ya, ini yang dimaksudkan merujuk dihitung berdasarkan waktu sekarang present. Sehingga seluruh komponen dalam cash flow akan diekuivalensi menjadi nilai pada waktu sekarang. Ini akan diekuivalensi ya. Komponen dalam cash flow. Jadi tadi kalau yang atas yang saya katakan ini yang sebagai cash in. Ya, yang bawah ini semua nanti ini sebagai cash out. Ya. Nah, cash in dan cash out ini semua merujuk kepada present value. Cash out gitu juga. Nanti merujuk kepada present value. Yang mana present value ini mencakupin present worth cost untuk yang keluar. Ya. Lalu tidak jarang juga suatu investasi tidak memiliki komponen biaya yang lengkap. Hal tersebut memungkinkan analisis mengukur nilai sekarang present value hanya dari sisi benefit ataupun dari sisi cost saja ya. Nah, inilah dia ya. Nah, lalu nih, sebab tadi ini ada PWB dan ada PWC. Ya, kita mau tengok apa itu PWC dan apa itu PWB ya. Nah, ini perhitungan cash flow yang hanya memiliki komponen cash out atau pengeluaran saja disebut present worth of cash cost. Ya, ini ya. Jadi ini semua. Inilah tadi yang kita panggil dengan cash out.
nilai-nilai uang yang keluar, yang lepas uang dari kita gambarkan sebagai tanda bawah ke bawah, tanda panah ke bawah. Ya, adakah itu annual cost yang nilai keluar, tahunan keluar, atau future cost yang kita pun akan mengeluarkan. Ya, nah ini sebagai cash out dan ini termasuklah sebagai present worth cost. Ini ya, present worth cost. Nah, sedangkan perhitungan cash flow yang hanya memiliki komponen cash in atau pemasukan saja disebut present worth benefit. Mana dia? Inilah dia. Inilah yang keseluruhannya tadi yang merupakan cash in. Ya, uang masuk. Maka kita gambarkan sebagai vertikal ke atas. Ya, vertikal ke atas. Nah, ini ya. Inilah dia. Nah, makanya kalau ketika kita menggunakan metode net present value, ya, net present value ini kita berikan rumusan ini tadi, ya, ini. Ya, net present value merupakan pengurangan dari present worth, ya, of benefit PWB dan present worth of cost PWC. Sehingga nih NPP sama dengan PWB kurang PWC, ya. Ini ya. Artinya apa? Ya, nantinya untuk PWB kita tengok. Oh, misalnya ini ya. Misalnya di sini tadi nanti. Oh, ini kan kita memiliki keuntungan tahunan atau bulanan. Ya, nilai present worth, present value P yang ini ya kita bisa hitungkan dengan menggunakan ya P ini fungsi ya dari annual ya pada masa I berapa persen dan berapa tahun. Ya, yang ini mana? Yang ini merupakan rumusan ya series seragam. Ya, inilah dia yang annual. Yang P sama dengan A. Apa yang rumusnya? A kali 1 tambah I kurang N per I. Ya, kali 1 tambah N, ya lebih kurang itulah kalau saya nggak silap. Ya. Nah, kemudian kita tengok, oh ini ada future. Ya, future. Dan tahun-tahun pada tahun ini sampai N tahun. Katakan ini N. Kalau di sini N sama dengan 5. Maka future di sini kita cari dengan rumusan single payment formula. Ya, single payment formula yang mana P ini sama dengan future, ya fungsi future sebagai P sebagai fungsi future pada I persen untuk periode waktu N. Ya. Yang mana ini rumusnya kan P sama dengan F dikali 1 tambah I pangkat min N. Nah, inilah ya. Sama juga untuk ini. Kita analisisnya. Sama ada mana satu? Adakah rumusan series seragam atau single payment formula, ya? Nah, ini harus paham. Ya. Nah, lalu kita kan mau menganalisis, mengambil keputusan ya untuk yang program yang untuk net present worth. Inilah dia, kriteria keputusan yang digunakan pada analisis evaluasi dengan NPP adalah berikut. Nah, kalau NPP-nya lebih besar dari 0, artinya investasi tersebut layak untuk dilakukan, menguntungkan. Jadi kalau Azlin tadi setelah kita analisis, nilai NPP-nya ini, yang ininya ya, ini NPP lebih besar dari 0, ini investasi ya layak dilakukan. Ya, layak dilakukan. Ya, kalau dia lebih kecil dari 0, investasinya tidak layak dilakukan, dia akan merugi. Dan mungkin NPP sama dengan 0, artinya tidak menguntungkan dan tidak merugikan. Tapi untuk apa? Ya, kalau tidak untung tidak rugi, capek aja lah kita kira-kira. Maka yang kita ambil, inilah dia keputusannya ya. Kalau NPP lebih besar dari 0 ya. Inilah dia. Nah, kadang pada kenyataannya terdapat pertimbangan lain yang mungkin tidak dapat digambarkan dengan cash flow. Sehingga keputusan akhir yang diambil mungkin saja tidak sesuai rekomendasi perhitungan NPP, tetapi dengan alasan yang
logis, ya. Jadi saya simpulkan dalam membentuk investasi, ya pertama kita harus berhati-hati karena kita bermain dengan duit, dengan uang. Untuk ini berhati-hati, kita harus melakukan satu evaluasi investasi. Bagaimana mengevaluasinya? Silakan gunakan beberapa metode. Yang ini adalah metode net present value. Bagaimana mengevaluasinya? Ada alurnya. Pertama, kita harus menggunakan cash flow diagram. Lepas itu silakan, kalau dia bagian dari present watch benefit, artinya kita ada untung, cerita keuntungan bulan-bulan tahunan, ya yang digambarkan sebagai vertikal ke atas, ya panah vertikal ke atas, makanya kita harus menggunakan sama ada rumusan single payment formula ataupun series uniform formula. Nah itu ya. PwC sama juga present worth cost. Ya. Lalu NPP bisa kita cari sama dengan PWB dikurang PwC. Cari apa yang dapat kita simpulkan. Nah ini tadi. NPP sama dengan 0, maka investasi layak dibuat. Silakan Iqbal, Azlin, Tenuman, kerjakanlah ya investasi tadi. Tapi kalau lebih kecil dari 0 NPP-nya jangan, karena akan merugi. Atau kalaupun dia NPP-nya sama dengan 0, tidak untung, tidak rugi. Untuk apa kita buat? Ya janganlah kita lakukan tadi investasi tadi ya. Nah itulah ya sebagai awal. Nanti selanjutnya kita akan kasihkan contoh lagi ya. Oke, ini Azlin.